memandu kehidupan mereka sejak daripada kecil. Jumpa orang tua, Pak, Mama, saya mau ke sekolah dulu, Assalamualaikum. Siapa yang mendidik anak kita hormat dengan kita seperti itu? Siapa yang mendidik anak supaya tidak duduk lasak, sombong, angkuh di hadapan orang tua dengan goyang kaki semacam itu? Siapa yang mendidik anak agar senantiasa selalu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan rahmatilah mereka berdua. Itu yang mengajarkan mereka begitu, itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, dah dekat mati dah dekat mampoh dah dekat meninggal dunia. Perlu juga cinta kepada baginda Rasulullah, uzur dah. Satu, buah pinggang. Kedua, jantung tersumbat. Yang ketiga, darah tinggi. Yang keempat, kancing manis. Yang kelima, stroke separuh badan. Uzur sumbuh, kalau bahasa sana sebut dengan komplikasi penyakit. Ini bukan komplik saja. Ini kampunginisasi, kotanisasi penyakit. Terkumpul semua macam-macam penyakit. Apakah perlu juga cinta kepada baginda pada saat itu? Bagaimana tidak? Pun dalam keadaan tua seperti itu pun kita harus cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya Rasul? Saya ini dah uzur dah. Rupa-rupanya kereta yang serba mewah yang saya beli kemarin itu, rupa-rupanya hanya untuk kita itu sekejap jadi. Udah tak boleh mandu dah. Kalau tak ada driver, kalau tak ada anak, kita tak boleh naik kereta mewah. Rupa-rupanya makanan yang serba sedap, kambing tak boleh, kolesterol. Susu tak boleh, kancing manis. Ikan tilapia, ikan nila, ikan apa. Satu ekornya 800 Rm. Ikan apa namanya? Kelang. Kan? Kelang. Ikan kelang. Kelah. Maji kecil je. Ada di restoran Cina, kecil je ikannya. Tak sampai 2 kilo, 800 Rm. Satu ekor. Ikan dalam surga lebih sedap. Insya Allah tak boleh makan ikan, tak boleh makan daging, tak boleh minum air susu, tak boleh dengan keju, tak boleh makan yang ada lemaknya, tak boleh makan yang ada santannya. Jadi makan apa? Makan nasi biasa saja. Nasi direbus, tak ada lauk, tak ada gulai, tak ada apa. Kita dimakan. Duit banyak sekali. Allah tarik kenikmatan hidup tadi itu. Kenapa? Saya pernah ceramah di Malaysia. Di antara daripada asbab kenikmatan Allah tarik daripada seseorang yang pada saat dengan kita lupa bersyukurinya. Sehingga kumpulkan, tertipu, tertompok banyak harta kekayaan kita, tapi kita tidak dapat menikmatinya. Kenapa? Karena aku berikan segala-galanya kepadamu, kau tidak bersyukur kepadaku. Justru ku berikan nikmat, kau gunakan untuk kamu murka, untuk kamu durhaka kepada aku. Akhirnya Allah tarik kesehatannya, Allah tarik seleranya, Allah tarik tidurnya. Malam tak boleh tidur. Kalau nak tidur terpaksa dengan obat-obatan dulu, karena ekstasi, dengan heroin, dengan kokain, atau juga dengan minuman keras, dengan dadah, dengan narkoba, baru boleh tertidur. Hilang nikmatun naum. Kita yang tak ada masalah semacam itu, tidur itu yang paling nikmat. Masalah tabarakallah, sehingga anugerah nikmat atau anugerah tidur yang Allah berikan kepada kita sampai kepada peringkat di waktu khutbah Jumat tadi itu pun kita tidur. Khatib dengan semangatnya, dengan semangatnya Sayyid. Khatib ceramah, masalah tabarakallah. Tuh haji tadi itu begitu alhamdulillah sudah langsung. Nikmat tidur maji. Jadi di waktu atas katil kita tidur, di waktu di rumah kita tidur, masa pengajian kita tidur, baca Yasin lagi malam Jumat. Di sini kayaknya masyarakat sini kurang kompak ya. Saya lihat saya baca-baca seperti itulah. Ada yang baca Yasin malam Jumat, ada yang tak nak baca. Ada yang nak memperingati Maulid Rasul, ada yang tak nak memperingatinya. Memperingati Maulid Rasul itu kewajiban kepada tiap insan untuk kita memupuk rasa mahabbah dan cinta kita kepada baginda. Oh tak boleh Syekh, sebab Nabi kita tak pernah berkesedah. Mana ada dengan tolal. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, dhahara dinul mu'ayyad.
bid'ah, Syekh. Bid'ah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kalian ini lebih tahu ya tentang yang mana yang bid'ah, yang mana yang tidak, yang mana yang sunat, yang mana yang tidak. Nampaknya kalian lebih tahu ya daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Baginda Nabi pada waktu sampai ke Madinah, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan semuanya melantunkan Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Jangan. Bid'ah itu tak boleh tuh. Nabi kita tak seperti itu. Nabi kita senyap. Nabi kita seronok saat ketika dengan sahabat menyambut beliau dengan lantunan kasidah. Datang kumpulan-kumpulan tadi itu mengatakan tak boleh menyanjung Ratu Troni, jangan disanjung-sanjung aku, sebagaimana orang-orang yang Nasrani menyanjung-nyanjung Nabiullah Isa alaihissalam. Yang tak boleh itu kalau kita katakan Nabi Muhammad itu adalah sebagai ilah, Tuhan yang disembah selain Allah. Menyanjung, memuji, memang begitu orang yang memiliki segala kesempurnaan. Cerita cakap tentang apa? Cerita cakap tentang apa? Apa yang nak disebut? Rambut, hidung, kulit, IQ, ingatan, ibadah, zuhud, wara, kekayaan. Allah dah tawarkan Uhud untuk menjadi emas, tapi kita tolak mentah-mentah. Siapa yang menolak gunung emas? Kita gunungnya yang tak ada. Zuhud betul. Dunia tidak menggiurkan kepada baginda. Nabi kita bersabda, kalau seandainya Allah bagikan aku sebesar Uhud emas, itu tidak akan tersisa sampai 3-4 hari ke depan, kecuali peruntukan yang saya siasakan untuk membayar hutang. Itu kepemurahan, karam jud daripada baginda Nabi. Sudah ditawarkan, kita tak pernah dapat tawaran semacam itu. Baginda sudah mendapatkan tawaran kekayaan yang tidak ada tandingannya. Apa yang Nabi kita inginkan? Apakah kira-kira lepas dengan jabatan, kedudukan, harta, semuanya dah Allah bagikan. Masya Allah. Sayyidul Anbiya, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulu daripada putra-putra atau putra-putri Adam. Wala fakhra, itu nanti pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Khalaqa fasawwa, Allah ciptakan dengan sempurna, Allah ciptakan dan Allah puji, Allah ciptakan dan Allah sanjung, Allah ciptakan dan Allah muliakan. Itu siapa? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan kita yang tak ada apa-apanya, Husni Mubarak yang sekarang ini diturunkan pada beberapa tahun yang lalu, diturunkan sama rakyatnya. Saya pada masa di Mesir, Mubarak, 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 Mubarak. Sampai Husni Mubarak itu ada lagunya, ada lagu yang dinyanyikan untuk menyanjung presiden. Pahat, 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 dan meninggal Raja Pahat Arab Saudi pun juga dinyanyikan seperti itu. Tapi kalau pada waktu kita berkasidah, ya benar Abdillahi ya amali ya manazal khaifil wajili. Kalau ada yang mengatakan ya benar Abdillah, wahai putra Abdillah, maksudnya Nabi Muhammad. Ya benar Abdillah, ya amali, wahai harapanku. Macam mana kita tidak berharap dengan baginda, sedangkan akan memberikan syafaat kepada umat yang pada saat dengan kita dah berjumpa dengan Nabiullah Adam, dah berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, dah berjumpa dengan Nabiullah Musa, dah berjumpa dengan Nabiullah Isa. Semuanya mengatakan nafsi, nafsi, dirinya masing-masing. Yang mengatakan ummati, ummati, bangkit, sujud, tersungkur di bawah kaki aras, memohonkan syafaat kepada umat adalah Sayyiduna Rasulullah. Itu maknanya amali. Oh, datang kalau tadi haram, tak boleh. Jadi kira-kira apakah ada angan-angan yang kita angan-angankan kepada yang selain dari Nabi Muhammad? Tak ada. Ya Abdillahi ya amani ya maladal khaifil wajili. Malad tempat berteduhnya, tempat bernaungnya, tempat bergantungnya orang yang wajil, yang ketakutan, yang risau dan takut. Itu adalah kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh disanjung secara beramai-ramai di khalayak orang ramai.
cinta baginda berarti mengikuti sunnah. Naam, itu memang betul. Ya, juga dengan mengikuti sunnah dan juga dengan meluahkan rasa mahabbah kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalban wa qalaba, dengan hati dan juga dengan jasmani dan anggota. Kenapa? Sebab sebelum kita sanjung dan juga sebelum kita puji, ternyata dengan beliau telah disanjung dan dipuji oleh Allah Jalla wa Ala, dan juga telah disanjung dan dipuji oleh para sahabat, sehingga sebagai tanda hormat dan takdim mereka, pernah saya katakan pada beberapa waktu yang lalu, dengan cara baginda yang mungkin barangkali dianggap kurang sopan pun tetap dengan mereka memberikan tanggapan yang positif. Misalnya seperti air Nabi kita ludahi. Meludahi air itu bukan elok. Kalau ada dengan saudara kena ludah, itu berarti menghinakan Tuhan Haji. Jangankan sampai kita ludahi dia. Pada masa kita berselisihan saja terus kita beludah, orang sudah tersinggung. Kenapa? Sebab itu berarti benci. Baginda pernah meludahi sungai atau telaga. Telaga tadi yang walaupun seperti dihinakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ingin memperlihatkan aksi mahabbahnya, cinta dan kasih sayangnya kepada baginda. Air tadi itu dengan izin Allah berubah menjadi tawar, menjadi bening. Dikatakan bi'ru budha'ah. Tidak ada air yang tadinya bi'ru budha'ah itu digunakan untuk tempat sampah, cuala perempuan, najis dan bangkai, tapi setelah Nabi kita ludahi, airnya menjadi bening dan bersih, sebagai tanda hormat mahabbahnya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi cerita-cerita dan kejadian seperti itu. Kita janji tadi setengah jam saja selepas azan, waktu pun sudah habis. Cukup ya? Cukup kan? Lama nanti lenguh, nanti hilang. Kita jadi nak bertanya silahkan. Jadi saya berharap kompaklah kita di Bukit antara bangsa. Ini kan antara bangsa itu bangsa-bangsanya berarti banyak di sini. Jadi bagaimana surau kita di senantiasa penuh. Perayaan-perayaan seperti ini pun juga senantiasa penuh. Jangan orang ramai Bukit Jalil saja malam Selasa nanti. Jangan orang ramai di pusat-pusat hiburan saja. Pada saat kita coba kalau untuk memperingati hari keputraan, itu sejak beberapa bulan persiapan diadakan. Siapa yang menyanyi, siapa yang menari, siapa yang tampil, siapa yang tidak, siapa dengan lagu karaoke, siapa dengan dangdut, siapa juga nanti dengan kumpulan yang mewakili daripada Hijaz Rabbana dan lain sebagainya. Hidup ini bagai lampu dinding. Itu juga akan tampil nanti pada hari keputraan salah seorang daripada Salatin Sultan-Sultan kita. Takkan kalau pada saat kita memperingati baginda, satu, kumpul untuk salawat, dua, untuk menyebut akhlak dan syama'il daripada baginda, tiga, untuk kita bersama di rumah Allah, untuk kita bersama di majelis ilmu, untuk kita bersama dengan para malaikatul kiram. Tak akan matlamat dan target yang suci semacam itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan kita. Jadi baginda adalah sebagai insan yang pertama yang memperingati hari jadi beliau, di mana dengan baginda memperingati hari jadi beliau bukan sekali dalam setahun, bukan 30 hari dalam 12 bulan. Justru dengan baginda pada tiap hari Senin Nabi kita puasa. Kenapa puasa pada hari Senin ya Rasulullah? Nabi kita menjawab, dzalika yaumun ulidtu bihi, itu adalah hari kelahiranku, pada hari itulah baginda dilahirkan. Jadi kalau dengan mereka mengatakan tidak boleh juga, okelah, kalau tidak boleh kita hidupkan majlis perayaan Maulid Rasul itu dengan ibadah, dengan zikir dan tasbih. Sebab Nabi kita pun juga memperingatinya dengan puasa. Jadi kalau kita perhatikan perayaan-perayaan yang kita adakan di negara kita, ada perayaan-perayaannya hanya setakat angkat bendera berarah ke hulu ke hilir. Ada juga perayaan itu dengan musik laki perempuan campur baur. Ada juga dengan perayaan molos. Para ulama, para habaib, masyarakat dari segenap lapisan berkumpul mendengari ceramah yang diceramahkan, ulang yang disampaikan, dan juga dengan lantunan qasidah, sanjungan dan pujian kepada baginda Rasulullah yang sebelumnya telah dipuji dan telah disanjung oleh para sahabat baginda Nabi. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Hasan bin Sabit, Sayyidina Malik ibni Ka'ab,
dan juga dengan sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ada pertanyaan silakan dalam 10 menit.